Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang dalam bincang sehati. Ya pemirsa, mungkin saat ini Anda sering lihat gitu ya berseliweran di status WA, IG Story, Facebook atau lain sebagainya. Orang membutuhkan plasma konvalesen dari penyintas COVID-19. Saat ini terapi plasma konvalesen ini menjadi sangat booming gitu ya untuk membantu mereka-mereka yang terpapar. Jadi sistemnya adalah mengambil plasma konvalesen dari penyintas COVID-19 yang mengandung antibodi untuk kemudian dipindahkan bahasanya gitu ya ke mereka yang sedang terpapar COVID-19 terutama dengan gejala sedang ke berat seperti itu. Nah sebenarnya kan kalau kita berbicara COVID-19 ini penelitiannya terus dinamis gitu ya, terus bergerak. Banyak yang bilang efektif nggak sih sebenarnya terapi plasma konvalesen? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu kenali terapi plasma konvalesen. Nah memang kalau kita ngomongin terapi pandemi memang sekarang yang alhamdulillahnya ini jumlahnya semakin hari semakin banyak yang sembuh daripada yang terpapar positif gitu ya. Kita harus bersyukur karena ini juga mungkin teman-teman kita yang melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah ini semakin baik kualitasnya. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact pola makan sehat saat isolasi mandiri gitu ya. Kita lihat yang pertama. Makan banyak buah dan sayuran. Nah kalau kita ngomongin tentang isolasi mandiri atau orang yang terpapar COVID-19 memang satu hal yang paling utama adalah kita berbicara tentang imunitas atau sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Nah kalau kita berbicara sistem kekebalan tubuh pasti yang ada di pikiran kita adalah pola makan yang sehat. Nah pola makan yang sehat salah satunya adalah dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita tahu lah ya, di buah, di sayuran, terutama sayuran hijau gitu ya, itu mengandung banyak sekali vitamin, gizi dan lain sebagainya yang pastinya baik untuk kesehatan tubuh kita, untuk memboosting sistem imun. Karena bagaimanapun kalau kita ngomong isolasi mandiri, ya memang kita harus meningkatkan imun dan salah satunya dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Pilih biji-bijian utuh daripada biji-bijian olahan. Nah ini juga menjadi sangat penting ya pemirsa. Kalau kita berbicara tentang biji-bijian ini hampir sama pentingnya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang baru saja kita bahas seperti itu. Memang di biji-bijian ini kita mengandung banyak sekali ya protein, vitamin E dan lain sebagainya yang memang berguna sekali untuk kita isolasi mandiri di rumah. Jadi memang kan ya sekali lagi yang namanya isolasi mandiri kita terpapar biasanya ini kan keringan ke sedang seperti itu. Nah oleh karenanya kita harus memboosting imunnya dengan makanan-makanan sehat salah satunya biji-bijian. Kalau bisa biji-bijian yang asli jangan yang olahan gitu ya. Oke kita lanjut poin yang selanjutnya. Batasi makanan dan minuman yang tinggi lemak, gula dan garam. Nah kita tahu lah ya lemak, gula, garam. Ya garam bisa hipertensi, gula bisa ya itu tadi berujung nanti kalau akhirnya menumpuk bisa jadi DM atau diabetes mellitus, lemak juga. Apalagi nanti berujung pada obesitas yang memang rentan sekali orang terpapar COVID-19 gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar pintar untuk mengelola makanan-makanan apa yang ini ada lemaknya nih, ini ada gulanya tinggi nih, ini ada garamnya tinggi seperti itu ya. Jadi kalau bisa kita harus pintar-pintar milih-milih makanan yang tidak mengandung, boleh mungkin tapi tidak terlalu banyak gitu kali ya. Oke kita lanjut makanan yang selanjutnya. Kontrol ukuran porsi dan atur jam makan ini juga penting ya. Jadi gini, kita di rumah nih selama pandemi gitu ya, apalagi isolasi mandiri di rumah gitu ya. Kita nggak kemana-mana. Mungkin untuk yang ringan kan, apalagi nggak mengalami anosmia mungkin ya. Ini akhirnya makannya jadi nggak terkontrol seperti itu. Nah kalau bisa tetap porsinya, jam makannya ini harus diatur sebaik-baiknya dan penting adalah kandungan di makanannya ya. Selain kemudian kita berbicara tentang jamnya dan porsinya juga kandungan di dalamnya supaya isolasi mandirinya cepat berhasil seperti itu ya. Oke kita lihat yang terakhir. Terhidrasi, ini simpel sekali. Minum air putih gitu, air bening seperti itu. Ini menjadi sangat penting karena kan memang sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air seperti itu. Jadi pastikan bahwa selama isolasi mandiri kita terhidrasi dengan baik gitu ya. Supaya apa? Supaya lancar metabolisme. Karena ketika kita minum air yang baik, yang banyak gitu ya. Ini bisa membuat metabolisme kita semakin lancar dan bisa membunuh virus-virusnya untuk terbuang dari tubuh kita. Oke itu dia tadi beberapa fun fact pola makan sehat saat isolasi mandiri. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gitu ya beberapa makanan atau aturan mengonsumsi makanan atau minuman selama kita melakukan isolasi mandiri di rumah. Bagi Anda yang sedang menonton, menyaksikan Bincang Sehati pagi hari ini dan Anda masih menjalani isoman, tetap semangat, semoga lekas sembuh dan negatif gitu ya. Bisa kumpul lagi sama keluarga. Oke, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Melda Renprolita SGZ, seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Bina Husada. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Melda, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah baik pada pagi hari ini. Alhamdulillah baik Semoga ya. yang menonton juga ikut baik. Amin, semoga kita semua baik-baik dan sehat-sehat terus. Pandemi segera usai dan katanya kan jumlahnya semakin menurun gitu ya. Banyak yang sembuh, alhamdulillah gitu ya Mbak Melda ya. Oke Mbak, ini mungkin ada teman-teman kita pemirsa Bincang Sehati yang pagi hari ini masih menjalani isoman. Mungkin hari pertama, mungkin juga hari terakhir gitu ya. Ini sudah harus happy-happy terus lah pokoknya biar cepat sembuh gitu ya. Nah selain happy-happy juga, itu harus ditunjang dengan pola makan yang baik dan sehat untuk menunjang imunitas tubuh. Yang pertama adalah, apakah benar makan banyak buah dan sayuran? Ini menjadi pola makan yang sehat yang harus kita jalani selama isolasi mandiri di rumah ini Mbak Melda. Gimana nih? Ya, nah itu sangat betul sekali ya Pak ya. Kenapa? Karena secara umum buah dan sayur itu merupakan sumber vitamin dan juga mineral kemana itu fungsinya untuk meningkatkan imunitas. Nah, dan juga sayur dan buah itu berperan sebagai antioksidan, di mana fungsinya sebagai mencegah inflamasi atau peradangan. Maka dari itu, kebutuhan yang harus terpenuhi untuk sayur dan buah selama masa isolasi mandiri yaitu 300 sampai 400 gram per hari untuk anak-anak dan untuk dewasa 400 sampai 600 gram per hari atau setara 3 sampai 4 mangkuk dalam sehari. Nah, begitu. Oke, oke Mbak Melda, tapi kan biasanya nih mungkin ada yang dalam kehidupannya mereka itu nggak suka makan buah atau sayur. Lebih banyak kayaknya nggak suka makan sayur ya gitu. Kalau bukan mungkin ada rasa manis-manisnya gitu. Tapi banyak yang kemudian nggak suka makan sayur seperti itu. Nah ini gimana untuk antisipasi bagi mereka-mereka yang nggak suka makan buah ataupun sayuran? Mungkin yang buah meskipun manfaatnya tetap lebih baik yang dimakan secara langsung ya Mbak ya, bukan yang di jus atau di blender seperti itu. Tapi untuk mereka yang nggak bisa langsung makan buah gitu ya, karena mungkin belum terbiasa akhirnya minum jus gitu ya. Atau mungkin sayuran juga di jus, dicampur, diolah, itu tetap sama manfaatnya nggak sih Mbak atau gimana tuh? Ya, memang untuk sayur dan buah yang dimakan secara langsung itu memang lebih bagus ya. Dimana untuk kandungan vitamin dan mineralnya pastinya didapatkan akan lebih banyak. Tapi jangan khawatir untuk masyarakat yang tidak menyukai sayur dan buah boleh dibuatkan smoothies, tapi dengan catatan tidak perlu ditambahkan gula atau ditambahkan pemanis lainnya karena di dalam buah itu sendiri memang sudah ada rasa manis alami yang akan ditimbulkan atau akan secara alami memang membuat minuman seperti itu jadi enak dikonsumsi seperti itu. Oke, jadi tidak ada excuse gitu ya Mbak Melda untuk aku nggak suka buah, aku Ya, nggak suka sayuran. Eits, mau sembuh apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau mau sembuh, ayo dimakan. Gimana pun caranya diolah itu buah dan sayuran gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2 nih Mbak Melda adalah biji-bijian utuh. Ini lebih baik daripada biji-bijian olahan. Gimana nih Mbak? nah memang untuk saat ini biji itu lebih bagus. Kenapa? Karena dari fungsinya saja memang biji-biji itu termasuk dari protein nabati. Dimana protein nabati itu mengandung lemak tak jenuh yang tinggi serta mengandung isoflavon. Di mana pada kedelai isoflavon itu sebagai penurun kolesterol. Dan juga biji-bijian ini juga bagus dikonsumsi karena banyak juga mengandung zat gizi yang terkandung dalam protein nabati tersebut. Namun saat ini memang yang dikonsumsi atau diolah itu yang menjadi permasalahannya yaitu
kurang higienis dalam pengolahannya. Jadi memang disarankan kalau bisa konsumsi yang utuh, coba konsumsi yang utuh. Tapi kalau memang sulit mendapatkannya, boleh mengkonsumsi yang olahan, namun dipastikan untuk kebersihannya atau hygiene sanitasinya. Oke, kebersihannya ya. Ini kalau misal kacang kedelai dibuat untuk bubur atau kacang kedelainya digoreng. Biasanya kan kita masyarakat Indonesia suka yang asin-asin, yang goreng-gorengan seperti itu. Nah, tergantung juga cara mengolahnya mungkin ya Mbak Melda ya, digoreng atau dijadikan bubur yang jauh lebih sehat seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, ini juga yang penting diwaspadai selama isolasi mandiri adalah lemak, gula, garam. Nah, ini gimana nih Mbak? Ya, jadi memang untuk lemak, gula, dan juga garam, memang itu konsumsinya dalam kandungan gizi seimbang juga sudah dicantumkan, memang itu dibatasi. Untuk gula itu boleh dikonsumsi sebanyak 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram dalam sehari, dan juga garam 1 sendok teh atau setara 5 gram dalam sehari, dan juga minyak itu hanya boleh dikonsumsi 5 sendok makan dalam sehari. Nah, kenapa? Karena yang pertama untuk gula itu jika selama isolasi mandiri dia mengkonsumsi gula secara berlebih, nah ketika gula masuk ke dalam tubuh itu akan berdampak pada penurunan mikroba baik atau bakteri baik yang ada di usus, sehingga nanti akan memakan bakteri-bakteri yang baiknya itu dan meningkatkan peradangan, sehingga saat isolasi mandiri memang untuk gula, garam, dan juga lemak itu dibatasi. Gitu. Nah itu berpengaruh juga nanti akan ke sistem imun kita. Oke, jadi kalau bisa ya tadi lemak, gula, garam itu harus dikontrol dengan baik gitu ya. Jangan sampai kebablasan ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ukuran porsi dan jam makan ini juga harus diatur ya Mbak Melda ya. Karena mungkin yang isolasi mandiri, terutama mungkin yang mengalami anosmia, mungkin nafsu makan masih fine-fine aja, akhirnya karena di rumah terus mager gitu ya, kamu rebahan, akhirnya makan terus setiap jam makan gitu. Gimana tuh? Dengan alasan biar cepet sehat gitu kan. Kan tubuh butuh asupan. Gimana tuh Mbak Melda? Memang untuk porsi jam makan dan juga jumlah makannya itu memang nggak mandiri juga memang kita sebagai yang sehat juga harus mengatur. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan kadar insulin dalam tubuh kita. Saat kita makan secara berlebihan, itu pasti akan meningkatkan kadar insulin atau gula darah di dalam tubuh yang nantinya akan berdampak pada penyakit degeneratif atau nantinya akan berdampak pada keadaan obesitas, berat badannya tidak terkontrol ya nantinya. Dan juga mengatur jenis makanannya yang tadi sudah dijelaskan, memang harus mengkonsumsi banyak sayur, buah, dan juga mengurangi gula, garam, dan juga lemak. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena yang tadi sudah disampaikan ya, saat mandiri banyak sekali makannya, tapi aktivitas fisiknya kurang atau olahraganya kurang. Nanti yang ada malah saat isolasi mandiri, berat badannya malah meningkat dan akan mengakibatkan juga menjadi obesitas, itu yang perlu diperhatikan. Betul. Untuk makan, porsi, dan juga jenis makanannya selama isolasi mandiri memang harus sangat diperhatikan. Oke, jangan sampai isolasi mandiri sehat sehat dari COVID negatif, tapi muncul bibit-bibit obesitas ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Oke, semoga tetap sehat terus. Oke, kita yang terakhir nih Mbak Melda. Terhidrasi dengan baik. Seberapa penting kita minum air putih gitu ya untuk kemudian berdampak pada kesehatan kita selama kita isolasi mandiri ini Mbak Melda? Ya, betul sekali. Memang minum itu juga perlu kita cukupi karena fungsinya yang pertama, dia memelihara fungsi ginjal, memperlancar pencernaan, dan juga menjaga kesehatan kulit. Nah, untuk saat ini memang tubuh itu harus tahu banget nih bagaimana sih cara mengenali kita tuh kekurangan cairan. Yang pertama kita bisa melihat kalau kita sudah mulai rasanya lelah, sakit kepala, air kulit kita kuning pekat, itu tandanya kita harus segera mengkonsumsi air yang dianjurkan 18 dalam sehari. Dan juga isolasi mandiri sama air
penting sekali untuk dikonsumsi secara sesuai atau dalam gelas. Itu yang pertama, fungsi air itu juga sebagai memperlancar pencernaan, dimana jika pencernaan kita bagus, pastinya imunitas kita akan meningkat, atau dalam arti imunitas kita tuh semakin kuat seperti itu. Dan juga di sini jika kita tidak terhidrasi dengan baik atau dalam arti dehidrasi, itu juga berdampak buruk bagi kesehatan kita. Salah satunya yaitu stamina dan daya ingat kita menjadi lemah. Oke, pokoknya selama isolasi mandiri harus diterapkan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, semuanya harus terkontrol dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Melda Renprolita SGZ, seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Bina Husada. Terima kasih Mbak, semoga kita sehat-sehat terus dan menjalani isoman segera sehat gitu ya, pandemi ini segera sehat. Terima kasih Mbak Melda, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Mungkin Anda sering lihat ya, tadi di opening juga saya udah bilang bahwasanya banyak sekali gitu ya di status WA, IG Story, Facebook dan lain sebagainya. Orang mencari gitu ya terapi plasma konvalesen untuk membantu mereka yang terpapar COVID-19 terutama untuk gejala sedang ke berat seperti itu. Nah sebenarnya seberapa efektif dan kita sudah tahu lebih mendalam nggak sih nilai topik yang kita bahas hari ini ya. Nah bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar apa sih terapi plasma konvalesen, seberapa efektif ini? Nah Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Rita Hairani SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Rita, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Dr. Rita ya. Oke Dok, hari ini kan selama beberapa bulan terakhir semenjak pertama kali terapi plasma konvalesen mulai dikenal oleh masyarakat, kan sekarang mungkin kita sering lihat ya Dok ya, apalagi Dr. Rita mungkin yang nakes gitu ya, melihat banyak sekali status-status orang yang mau ini ada nggak yang ini gitu ya. Jadi banyak orang yang membutuhkan terapi plasma konvalesen dan penelitiannya kan terus dinamis gitu ya, terus berlanjut. Nah sebelum kita membahas tentang plasma konvalesen ini sendiri, sebenarnya selain terapi plasma konvalesen yang memang booming banget untuk pasien COVID-19, sebenarnya ada terapi-terapi lain nggak sih Dok untuk pasien COVID-19 ini? Baik, kalau dibicarakan terapi untuk COVID sebenarnya tidak ada terapi yang pasti atau definitif. Artinya ini obat COVID gitu nggak ada. Apa yang kita lakukan selama ini adalah untuk mengatasi kerusakan atau gejala yang ditimbulkan oleh virus ini. Dan ini masih bersifat penelitian. Jadi belum ada terapi pasti sebenarnya kalau bicara tentang COVID ini. Ada banyak sih sekali macam terapi yang diberikan sesuai dengan gejala yang diderita atau tingkatan penyakit yang diderita oleh pasien COVID gitu. Oke. Berarti memang tidak ada yang spesifik tertentu satu pasien dengan kondisi ini, dengan terapi ini gitu ya Dok ya. Karena kita juga tahu mungkin gejala dari COVID-19 pun beragam gitu ya. 1000 muka dia tidak akan ada yang sama dari satu ke yang lain. Jadi mungkin terapinya lebih ke lebih ke personal orang tersebut seperti itu. Nah, kalau khusus ke terapi plasma konvalesen yang sering kita dengar, mungkin banyak dari kita yang belum begitu paham. Sering lihat sih sering gitu di status-status orang, tapi akhirnya kita belum ngerti terapi plasma konvalesen ini apa sih Dok? Kemudian manfaatnya apa gitu? Ya baik. Sebenarnya kalau untuk menentukan terapi COVID itu kita mempunyai ada 5 derajat ya. Dari mulai yang derajat paling ringan adalah orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu boleh isolasi mandiri di rumah atau kalau tidak memungkinkan boleh disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintahan pusat tempat isolasi mandiri khusus yang orang tanpa gejala. Kemudian yang kedua adalah orang dengan gejala ringan.
Gejala ringan boleh isolasi mandiri juga secara pribadi di rumah atau tadi fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga adalah gejala sedang. Gejala sedang ini yang harus dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena berpotensi untuk menjadi gejala berat yang nomor 4. Gejala berat tentu dirawat di rumah sakit, dan terakhir adalah gejala kritis yang dirawat di rumah sakit dengan ruang perawatan di ICU. Ya, itu yang mungkin pernah mendengar perlu sampai dipakai alat bantu nafas ventilator. Nah, kalau kita membicarakan plasma convalescence, ini digunakan untuk pasien-pasien dengan derajat sedang, yaitu belum dirawat di tempat yang membutuhkan alat bantu nafas, tetap dirawat di rumah sakit. Itu seperti itu yang plasma convalescence-nya. Oke, kemudian kalau manfaatnya sendiri bagaimana itu, Dok? Oke, plasma convalescence ini adalah plasma itu bagian dari darah. Jadi kalau darah itu ada darah merah ya, sel darah, dan plasma yang bagian bening atau agak kuning sebenarnya. Kalau kita misalnya masnya berdarah kita nggak bisa lihat, tapi ketika dipisahkan sel darah merah itu ada namanya plasma. Plasma convalescence ini didapatkan dari orang yang sudah pernah terkena COVID dan dinyatakan sembuh. Artinya pada tubuh si mantan atau penyintas COVID ini memiliki antibodi yang akan terbentuk ketika seseorang terkena virus. Kapan antibodi terbentuk? Itu mulai dari minggu pertama akhir, ya, atau akhir minggu pertama atau awal minggu kedua, dan mencapai puncaknya sekitar 1-2 minggu setelah pasien itu dinyatakan sembuh. Nah, pada saat itu penyintas COVID ini dapat mendonorkan darahnya dan akan dibagi atau dipisahkan plasma yang dari penyintas COVID ini untuk diberikan kepada pasien COVID yang saat diberikan itu masih dalam posisi virusnya tuh masih banyak. Tujuannya seperti apa? Nah, plasma yang mengandung antibodi ini diberikan ke pasien COVID dan itu akan menekan replikasi atau pertumbuhan dari virusnya sendiri. Itu yang kita harapkan, bukan memperbaiki kerusakan organ yang ditimbulkan. Jadi ini mungkin perlu dipahami kapan waktunya. Kalau kapan adalah pada saat kerusakannya itu belum berat, ya, karena hanya akan ditekan pertumbuhan virusnya. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat, terutama adalah si pasien COVID itu sendiri. Oke, Dok, ini kan booming sekali di Indonesia kalau kita baru saja membahas manfaatnya itu sendiri gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara terapi plasma konvalesen, ini adalah istilah yang memang hanya ada ketika pandemi COVID-19 gitu ya, atau sebenarnya ini adalah sebuah prosedur tindakan terapi yang memang sebelumnya ada dan aplikatif untuk beberapa penyakit yang lain, atau hanya ada ketika pandemi COVID-19, dan kenapa akhirnya ini menjadi sangat populer sekali di masyarakat Indonesia? Apakah kemudian memang efektif sekali atau seperti apa itu, Dok? Baik, istilahnya sih sebenarnya bukan pada saat pandemi ini ya, tapi memang dimulai dari mungkin pernah mendengar kasus SARS atau MERS beberapa tahun yang lalu, itu dimulai seperti itu. Karena apa? Mereka disebabkan oleh virus juga. Ya, jadi tujuan utamanya seperti tadi, mengambil antibodi dari pasien yang sudah terkena dan dinyatakan sembuh, diberikan pada pasien yang saat ini sedang menderita. Itu prinsip utamanya. Tapi bukan karena COVID itu sendiri ya, dimulai dari saat pandemi SARS dan MERS ya. Jadi sudah beberapa tahun yang lalu itu prinsipnya seperti itu. Kenapa menjadi booming? Karena memang terus terang begini ya, ketika terjadi COVID itu kan memang dibutuhkan terapi yang banyak untuk mengatasi dari gejala yang ditimbulkan. Indonesia sendiri dengan banyak sekali pasien COVID dan kebutuhan terapi yang sangat banyak, itu mencari celah gitu ya. Di negara maju sebenarnya sudah beberapa kali diadakan penelitian tentang plasma convalescence ini. Dan hasilnya memang tidak begitu signifikan. Kenapa? Karena negara maju sudah banyak sekali tersedia terapi yang lain. Seperti misalnya antivirus. Ya, antivirus remdesivir itu saat kita belum melakukan, negara maju itu sudah memberikan.
Dan mereka banyak sekali selain terapi antivirus, juga terapi-terapi yang lain yang tersedia, yang tentu efektivitasnya lebih baik dari si plasma convalescence ini, yaitu perbedaannya. Dan negara Indonesia pada saat terjadi pandemi itu membutuhkan terapi yang sangat banyak dan belum tersedia, sehingga plasma convalescence menjadi suatu pilihan terapi begitu. Ya, jadi bukannya jadi terapi yang pasti diberikan, ini menjadi pilihan terapi yang dapat diberikan sambil mengantisipasi atau menjadi suatu solusi di tengah ketidaktersediaan obat yang cukup bagi penderita COVID. Demikian sih prinsipnya, Mas. Oke. Kalau di negara-negara maju mungkin tadi Dokter Rita sudah menyebut mereka mungkin tidak terlalu menggunakan terapi plasma konvalesen karena ada terapi yang jauh lebih efektif. Mungkin salah satunya adalah terapi antivirus seperti Dokter Rita tadi sebut. Nah, kalau kemungkinan antivirus, ya. Nah betul. Oke. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin belum ada seperti itu ya, Dok ya. Nah, apakah kemudian kita bertumpu menjadi salah satu pilihannya ya adalah terapi plasma konvalesen? Seberapa efektif kalau kita mau dibandingkan dengan negara-negara lain sudah pakai antivirus dan lain-lainnya, Dok? Untuk di Indonesia saja kita berbicara tentang terapi plasma konvalesen untuk kesembuhan pasien COVID, Dok. Ya, saya kembali lagi ke antivirus tadi ya. Sebenarnya antivirus kita ada beberapa pilihan dan yang diberikan remdesivir ini diberikan injeksi itu waktu baru datang tuh harganya memang termasuk yang mahal karena memang masih impor. Kita belum bisa membuat sendiri ini antivirus ini. Di negara maju selain antivirus dalam bentuk injeksi juga ada antibodi monoklonal. Mungkin pernah mendengar saat Presiden Trump dulu kena virus tuh, diberikan antibodi monoklonal sehingga bisa mempercepat penyembuhan. Atau beberapa terapi yang lain misalnya mungkin pernah mendengar di pasien COVID ini terjadi hiperkoagulasi sehingga dibutuhkan terapi heparin dan sebagainya. Negara maju itu sudah menyediakan. Jadi banyak sekali terapi-terapi yang lain COVID yang mereka sudah bisa menyediakan. Nah, si plasma convalescence ini pertama tentu perlu diingat mencari donornya. Kan mencari donornya dulu, kemudian kalau di kita di PMI memisahkan sel darah merah dengan plasmanya, kemudian diberikan ke penderita itu ya. Tentu pemberian plasma ini kan banyak sekali beberapa persyaratan ya. Kalau saya mengamati keberhasilan plasma konvalesen ini tergantung oleh timing, kapan diberikan. Kalau sudah terlambat maka tidak memberikan efek. Terlambat pada saat seperti apa? Kalau sudah kerusakannya sudah sedemikian luas, pasien perlu dilakukan pemasangan alat bantu nafas, itu sudah terlambat. Karena tadi plasma konvalesen bukan mengobati kerusakan organ, tetapi mencegah atau membatasi pergerakan virus sebelum dia merusak organ. Begitu, itu prinsip yang harus dipegang. Jadi ketika pemberian sudah terlambat, ya jadi tidak ada manfaatnya. Begitu. Oke Dok. Karena selama ini ya mungkin secara pribadi saya dapat informasi ini untuk membantu pasien yang sudah di level berat seperti itu salah ya Dok, kan tidak membantu gitu ya. Dan kemudian menjadi pertanyaannya sebenarnya adalah dari sedang gitu ya. Kemudian kita juga akan bertanya tentang persyaratan dari donornya ini sendiri seperti apa gitu ya Dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali terapi plasma konvalesen. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Masih bersama dengan Dr. Rita Hairani SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma, seperti itu ya. Dr. Rita, kita lanjut lagi Dok. Ini kan kalau kita berbicara tentang donor gitu ya, pendonornya ini syarat-syaratnya apa aja supaya masuk bahwa ini bisa masuk kriteria atau enggak. Kalau kita sebagai orang awam kan kadang-kadang, aku pernah baca juga Dok artikelnya, ini akan lebih efektif kalau yang pendonornya ini adalah mereka yang dulunya gitu ya, mereka penyintas yang levelnya sedang ke berat gitu. Karena kata antibodinya lebih bagus daripada yang cuman ringan apalagi OTG. Nah itu benar atau enggak Dok? Ini menjadi salah satu syaratnya atau gimana nih Dokter Rita? Ya betul, karena memang beberapa, ini baru kemarin ya datang WA ke saya tanya gini, saya baru selesai, udah 2 minggu sembuh dari COVID, terus mau jadi donor, ditolak Dok katanya sama PMI karena antibodi saya terlalu rendah. Saya tanya, emang kamu waktu itu apa? Saya isoman, ya jelas memang isoman itu kan ada
di tanpa gejala atau gejala ringan. Memang COVID ini semakin berat gejalanya, semakin banyak, semakin berat derajat penyakitnya dan semakin banyak gejalanya, itu antibodi semakin tinggi. Itu memang seperti itu, dan diharapkan mereka-mereka yang mempunyai gejala berat ini dan nyatakan sembuh itu menjadi donor. Karena ya percuma kita memberikan antibodi ke pasien ternyata antibodinya rendah. Padahal pemberian plasma itu juga bukan tanpa resiko. Jadi tentu kita harus memperhatikan itu ya. Syarat-syaratnya sih secara umum memang mereka yang sudah pernah COVID dan sembuh, dinyatakan sembuhnya itu 2 minggu pada saat mau donor. Dan sebelum donor itu ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh si pasiennya dulu ya sebelum ke donornya. Artinya pasien akan diambil contoh darahnya, kemudian diperiksa golongan darah dan resus. Ya, resus itu yang menentukan dan golongan darah menentukan apakah donor yang diberikan itu cocok dengan si resipien atau si penerima donor ini. Dan dokter akan membuatkan surat keterangan. Jadi nggak bisa si keluarga datang ke PMI saya minta plasma buat keluarga saya, golongan darahnya B. Suratnya mana? Nggak ada, karena ini permintaan keluarga, nggak bisa. Itu akan ditolak oleh PMI. Jadi dokter akan membuatkan semacam resume bahwa pasien ini penderita COVID dengan kriteria seperti apa. Itu akan memberikan atau menjadi surat pengantar bagi si keluarga. Kenapa saya bilang keluarga? Karena kalau memang menunggu PMI, stok PMI itu tentu dengan permintaan yang sangat banyak dan donor yang terbatas, itu kalau nggak keluarga yang bergerak nggak akan dapat. Saya perlu tekankan seperti ini karena memang keluarga harus aktif mencari. Dan dengan golongan darah dan resus itu biasanya keluarga mencari donornya. Mereka akan membuat tuh, bukan sering tuh didapatkan di WA group ya. Betul. Dibutuhkan donor golongan darah B, resus positif. Syarat-syaratnya seperti ini, itu yang mencari keluarga. Ketika donor si pendonornya sudah dapat, maka akan diantar ke PMI dan PMI akan mengecek. Jadi bukan otomatis kemudian dibawa keluarga itu pasti di ACC gitu ya. Itu akan di-screening oleh PMI. Screening pertama, mana buktinya kalau dia sudah kena COVID, mana bukti dia negatif. Terus akan screening gejalanya. Gejalanya apa-apa saja si pendonor akan mengisi atau akan diwawancara dengan PMI. Gejalanya apa-apa saja, sudah memenuhi syarat nggak? Gejalanya ringan atau sedang atau berat. Kemudian akan diambil darahnya, diukur antibodinya. Cukup enggak? Kalau antibodinya terlalu rendah akan ditolak. Kalau sudah mencapai syarat minimal dari antibodi, maka akan diambil darahnya. Diambil darahnya juga sejumlah biasanya sekitar 300 sampai 400 cc. Kemudian nanti akan dipisahkan oleh PMI sel darah merahnya dengan si plasma. Baru plasmanya itu akan diberikan ke rumah sakit, bukan keluarga yang membawa. Ya, kan PMI sudah mencatat, sudah menerima permintaan darah, maka PMI akan mendrop ke rumah sakit tempat si pasien itu dirawat seperti itu. Baru kemudian dari pihak rumah sakit dan dokternya akan memberikan plasma itu kepada pasiennya. Dengan ada beberapa juga prosedur yang dilakukan sebelum pemberian plasma, karena harus diingat pemberian plasma itu kan bukan infus ya, artinya dia berat jenisnya cukup berat dengan cairan lebih kental. Jadi ketika diberikan kepada si pasien, pasien harus siap menerima. Ada beberapa prosedur ya, utamanya adalah untuk mencegah terjadinya reaksi alergi. Walaupun donor darah golongan darah sudah sama, resusnya sudah sama, masih ada kemungkinan faktor terjadinya reaksi alergi walaupun kecil. Ya, dan itu harus dipantau pemberian plasma itu untuk mengecek atau mengawasi efek samping selain alergi yang akan ditimbulkan. Efek samping terbesar adalah sesak nafas, ya, karena darah ditransfusikan ke dalam darah dengan tadi berat jenis dan kekentalan cairannya itu akan berpotensi menyebabkan sesak nafas. Dan itu harus diwaspadai oleh tenaga medis yang ada di rumah sakit, dan mereka saya yakin sudah terbiasa ya, sudah dapat mengenali gejala atau efek samping yang ditimbulkan. Jadi memang tidak simpel sebenarnya, dan itu mungkin yang menjadi pemikiran negara maju menghindari karena prosesnya cukup berjenjang, sedangkan kebutuhannya cepat dibanding dengan pemberian obat yang sudah ready pada saat itu. Itu mungkin yang seperti itu kendalanya gitu. Oke, memang banyak sekali ya, mulai ya tadi kan memang darah gitu dimasukkan, ya, ada berat masanya seperti itu, takutnya terjadi sesak napas. Kemudian tadi juga kalau saya sering lihat ya dok ya, mereka hanya menyertakan golongan darah tanpa menyertakan resusnya positif atau negatif. Itu juga menjadi sangat penting ya, karena harus. Tetapi betul. Untuk orang Asia sih rata-rata resus positif, Mas. Positif. Untuk orang Asia ya, kecuali kalau si pasien itu
orang tuanya berbeda, misal satu dari Asia, satu dari Eropa, itu masih mungkin terjadi perubahan dari Negatif ya? resusnya itu. Oke. Dok, ini kan tadi Dokter Rita sempat menyebut yang waktunya 2 minggu ini, maksudnya 2 minggu pasca sembuh dinyatakan negatif, bisa menjadi pendonor terapi konvalesen. Betul seperti itu, atau dan maksimalnya setelah sembuh itu berapa lama, berapa bulan gitu ya? Karena kan kita berbicara antibodi nih dok. Meskipun mungkin ya, kita sebagai orang awam, meskipun mungkin ini sudah pernah melewati masa-masa yang berat, kritis dan sembuh, karena antibodinya bagus gitu ya. Tapi kan antibodi terus menurun dok, seperti itu. Nah, berapa lama waktu yang ideal pasca sembuh untuk menjadi pendonor ini dok? Iya, jadi memang untuk pendonor ini diharapkan 2 minggu setelah dinyatakan sembuh sampai 3 bulan maksimal setelah sembuh. Kenapa? Karena pada 3 bulan itu antibodi sudah turun. Mungkin pernah mendengar nih, ini juga kaitannya dengan vaksin. Kenapa vaksin pada penyintas itu diberikan setelah 3 bulan dinyatakan sembuh? Karena memang pada saat 3 bulan antibodi itu sudah turun. Ya, dan saat sudah turun tentu tidak layak lagi diberikan kepada pasien untuk yang kasus plasma, atau tadi kasus vaksin ketika sudah turun maka boleh diberikan vaksin. Jadi memang rentangnya adalah 2 minggu sampai 3 bulan. Dan tentu juga ada beberapa syarat seperti yang tadi saya bilang ya, ada beberapa orang yang menghubungi saya, kok saya nggak bisa jadi donor, padahal saya baru sembuh. Tentu diperhatikan juga kadar antibodi yang cukup. Kenapa saya bilang sampai 3 bulan ternyata tidak cukup? Tadi yang sudah disampaikan bahwa tergantung memang level dari gejala atau derajat penyakit COVID-nya ketika diderita oleh si pendonor ini. Jadi ada beberapa syaratnya ya, selain tadi waktu dan kadar antibodi juga memang diutamakan adalah laki-laki, bukan yang perempuan atau perempuan yang sudah hamil. Kalau perempuan yang belum hamil itu boleh dijadikan donor. Dan usia juga mempengaruhi, jadi usia dewasa, ya 18 sampai 60 tahun dengan gizi yang baik. Ya terlalu kurus juga kurang baik, terlalu gemuk juga kurang baik, karena terlalu gemuk juga ada beberapa komorbid biasanya pada pendonor yang dengan obesitas, itu harus dihindari juga. Oke, ini terkait komorbid nanti akan kita bahas setelah kita ada baca DM Instagram dulu ya dok ya. Ini dari pemirsa Bincang Sehati dok, aku bacakan ya, dari @Ridwan_Saputro. Saya sudah pernah terpapar COVID-19, sembuhnya tanggal 10 Juni, sekitar hampir 2 bulan yang lalu ini ya. Saya mau ikutan plasma darah, apakah ada efek sampingnya dok? Nah ini kita nggak ngerti ya, ini OTG ringan atau sedang, berat kritis dan mau ikutan plasma konvalesen mungkin ini dok. Ini mau tanya efek samping mungkin secara umum dok, tentang efek samping dari terapi plasma konvalesen ini ada atau tidak dok? Baik. Jadi kalau bagi penyintas yang sudah sembuh dari COVID dalam rentang 2 minggu sampai 3 bulan, boleh datang ke PMI. Ya, datang ke PMI, nanti di sana disampaikan. Biasanya memang perlu perjanjian, karena PMI juga kan perlu menyiapkan alat-alat ya, jadi biasanya H-1. Saya beberapa pasien saya anjurkan ketika sudah sembuh dari COVID, sudah bisa pulang ke rumah, saya bilang, ini berpotensi ini untuk menjadi donor, silahkan datang ke PMI. Nanti datang, biasanya mengisi dulu formulir. Ya, dan melengkapi persyaratan tadi saya sampaikan, kapan PCR positif, kapan PCR negatif atau dinyatakan sembuh oleh dokter, dan diambil darah sampelnya ya untuk diukur antibodi. Misalnya dianggap sudah cukup semuanya, maka si pendonor itu bisa langsung melakukan donor dengan pengambilan darah ya, sekitar tadi 300 sampai 400-an mili. Nah, kemudian nanti akan sebelum donor juga akan diperiksa pemeriksaan fisik tadi ya, tekanan darahnya cukup atau tidak ya, ada beberapa komorbid yang perlu diwaspadai atau tidak gitu ya. Kemudian setelah didonorkan darahnya, efek samping yang terjadi apa pada si pendonor? Biasanya sih hanya lemas saja ya. Makanya setelah donor disarankan biasanya makan yang bergizi, ya, sehingga bisa menggantikan darah yang tadi sudah dikeluarkan. Dan bagi pendonor seperti pendonor darah biasa, jadi tidak ada bedanya bagi pendonor mendonorkan darah biasa atau plasma konvalesens. Dan diharapkan memang yang sudah pernah donor. Jadi dia sudah tahu nih reaksi yang akan terjadi pada saat dia sudah mendonorkan seperti apa. Itu diharapkan mereka yang sudah biasa donor darah itu bisa melakukan donor darah plasma ini. Paling reaksinya cuma lemas aja sih Mas, nggak ada reaksi-reaksi yang bahaya. Untuk si pendonornya, beda lagi dengan si resipiennya.
Nah, untuk si resipiennya ini juga kita perlu tahu nih ya dok ya, kalau tadi kan sudah disebutkan syarat-syarat untuk menjadi pendonornya. Nah, resipiennya ini apakah semua pasien positif COVID-19 di level sedang, berat sampai ke kritis ini bisa menerima gitu ya pendonor ini, atau sebenarnya ada syarat-syarat khusus juga seperti mungkin yang punya komorbid atau wanita hamil. Nah, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali terapi plasma konvalesen. Masih bersama dengan Dr. Rita Hairani SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi dok. Kalau tadi kan kita sudah membahas, dokter sudah menjelaskan dengan sangat detail sekali, terima kasih ya, untuk syarat-syarat menjadi pendonor. Nah, selanjutnya kita juga harus mengerti untuk resipiennya sendiri, penerimanya ini seperti apa. Kan kita ngerti ya dok ya, kondisi kesehatan orang kan beda-beda. Mereka yang mungkin di level sedang, berat atau kritis, ini mungkin ada yang punya, ada yang non komorbid, ada yang punya komorbid seperti itu. Nah, sebenarnya untuk mereka yang khusus yang punya komorbid, ini boleh atau tidak untuk menerima atau menjadi resipien plasma konvalesen ini sendiri, dok? Baik, saya koreksi sedikit ya Mas ya. Jadi memang derajatnya derajat sedang, berat dan kritis itu tidak disarankan untuk plasma konvalesen. Ya, kenapa? Karena sudah terlambat. Ya, jadi kerusakan organnya sudah sedemikian luas karena tadi plasma ini bukan untuk menyembuhkan atau memperbaiki organ yang rusak, tetapi memang untuk mematikan virus. Dan seringkali memang pada saat kritis itu tuh virusnya sudah melemah, tetapi kerusakan yang ditimbulkan itu sudah sedemikian luas. Itu makanya beberapa kasus itu kemarin datang sudah dengan PCR negatif, datang ke kami masih sesak nafas dengan parunya sangat berat. Jadi kerusakan yang ditimbulkan sudah berat dan si virusnya malah sudah lemah atau bahkan sudah pergi kan, sudah negatif. Nah, pada saat sedang ini virusnya lagi aktif-aktifnya ya, membelah diri atau mereplikasi dan kerusakan organ belum luas, nah itu fungsinya plasma masuknya di situ supaya tidak sia-sia. Karena ketika kita bicara komorbid, pasien apa yang dipikirkan untuk tidak menerima plasma, yang utama adalah pasien dengan penyakit jantung. Ya, dengan kelemahan pompa jantung itu aliran darahnya tidak bisa terdistribusi secara merata. Ya, artinya pasien jantung itu kemungkinan mengalami bengkak ya di kaki misalnya atau di perut, di paru, itu karena kelemahan jantungnya itu tidak boleh menerima plasma karena ketika dikasih plasma lagi, dikasih cairan lagi, maka akan berpotensi untuk terjadinya sesak nafas atau paru yang terisi air ya, karena tadi karena tekanan yang tinggi dari si plasma sehingga plasma itu akan bocor, akan keluar melewati pembuluh darah ke sela-sela jaringan, menyebabkan pasien dalam kondisi sesak nafas berat. Itu yang tidak boleh diberikan, kontraindikasi yang utama. Kemudian kontraindikasi yang kedua adalah pasien dengan ibu hamil. Ya, itu tidak diberikan terapi plasma, dan kemudian ibu yang menyusui, itu itu merupakan kontraindikasi yang relatif, tapi penyakit jantung dan ibu hamil saat ini merupakan kontraindikasi untuk diberikannya plasma itu. Itu tadi ya bukan prosedur yang mudah dan gampang dan tanpa resiko, jadi beberapa syarat itu harus dipenuhi untuk bisa diberikan terapi plasma. Kalau terkait dengan hanya sedang gitu ya, berat ke kritis agak berat, tidak mungkin karena bukan mengobati. Nah, kalau untuk tingkat saturasi dok, tingkat saturasi di titik berapa maksimal ini, terendahnya berapa untuk bisa menjalani terapi konvalesen? Apakah memang yang berat dan kritis selalu saturasinya pasti drop banget atau seperti apa tuh? Ya, jadi kalau saturasi memang mudahnya gini, ketika pasien yang sedang OTG atau gejala ringan di rumah itu kan sebaiknya dengan saturasi oksigen. Kalau saturasi oksigen minimal 93%, pernafasannya kurang dari 20 kali per menit atau kurang dari 24 kali maksimalnya, itu kita anggap belum perlu oksigen tambahan. Tetapi kalau saturasi sudah kurang dari 93, dengan pernafasan lebih cepat dari 24 kali per menit, maka itu diberikan tambahan atau suplementasi oksigen. Nah, kalau suplementasi oksigennya hanya diberikan dalam rentang ringan dan sedang ya, kira-kira 3 sampai 8 liter
per menit dengan pemberian nasal kanul atau sungkup, itu kita masih dalam kondisi yang sedang. Tetapi kalau sudah dengan saturasi oksigen yang tidak bisa terkoreksi dengan pemberian oksigen maksimal 15 liter per menit, itu kita sudah masukkan ke dalam kasus yang berat, yang harus diawasi. Biasanya kalau berat kita pindahkan lagi pasien dari ruang perawatan isolasi biasa ke ruang perawatan dengan pemantauan ketat yang disebut dengan intermediate atau dengan HCU, itu yang berat. Kalau sudah kritis maka kita pindahkan lagi ke pasien yang kita sebut dengan ICU. Ya, dengan ICU itu adalah pemakaian mesin bantu nafas atau alat bantu nafas dengan aliran dan tekanan yang tinggi. Ya, pernah mungkin ada foto-foto tersebar gitu ya, penderita COVID diberikan oksigen yang melalui hidung, tapi dengan oksigen tinggi, itu kita sebut dengan high flow nasal kanul, itu sudah bisa masuk ke perawatan ICU. Jadi mudahnya bagi masyarakat adalah kalau saturasi oksigennya kurang dari 93%, itu yang masih ringan, yang kalau kurang adalah sudah masuk ke sedang. Oke, berarti kalau semakin drop, apalagi mungkin di tingkat 50-60 gitu saturasinya itu udah masuk yang berat, apalagi udah kritis berat, dan kritis, tidak betul. Bisa mungkin menjalani terapi plasma konvalesen ya dok ya? Betul, sudah terlambat. Betul. Oke. Wanita hamil bagaimana dok? Bisa menjadi resipien aman? Saat ini belum disarankan karena tadi sebenarnya kasus wanita hamil itu kan terjadi pertukaran darah antara ibu dengan bayi. Ya, itu juga kenapa wanita hamil tidak boleh menjadi donor, karena ketika terjadi pertukaran darah ibu dengan bayi itu akan menimbulkan suatu kadar sebutnya human leukocyte antigen. Itu akan tinggi. Semakin sering hamil akan semakin tinggi kadarnya, dan itu bertahannya bertahun-tahun setelah si ibu itu melahirkan. Itu yang dihindari pada donor ibu hamil. Karena si HLA ini akan memberikan reaksi alergi yang besar pada si resipien. Nah, demikian pula pada ibu hamil yang akan menjadi resipien ini, ketika terjadi pertukaran darah dengan si bayi, datang lagi darah orang lain, itu akan menimbulkan reaksi juga yang berat. Kalau bisa jangan jadi donor dulu atau resipien dulu gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Rita Hairani SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma, sudah berbagi bersama kita pagi hari ini Bincang Sehat. Semoga kita sehat terus dan pandemi segera usai gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Rita. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehat.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.